Baik, selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Petrus Demal Solelek, NIM 19030030064, kelas B semester 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bendera hitam dan gerakan sosial, analisis sosiologis gerakan anarkisme. Gerakan anarkis saat ini bukanlah hal baru, juga bukanlah replika sederhana atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Mereka masuk akal jika tidak selalu merupakan keturunan dari interaksi gerakan anarkis sebelumnya. Meskipun baru dalam banyak fokus, retorika, dan taktik, gerakan anarkis saat ini juga memiliki konsistensi yang luar biasa dari waktu ke waktu dan hubungan yang kuat dengan gerakan anarkis masa lalu, baik dalam hal estetika, radikalisme, dan visi luar. Juga terjadi lupaan reguler antara gerakan anarkis dan gerakan lain di lingkungan lokal yang sama. Kaum anarkis secara rutin menyebarkan ke gerakan lain. Dengan melakukan itu, mereka bekerja untuk mengaburkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis. Di sebagian besar waktu dan tempat, kaum anarkis yang sadar kemungkinan merupakan minoritas dari gerakan non-anarkis yang mereka ikuti, meskipun mereka mungkin sering menjadi paristan paling aktif yang mendorong kampanyenya dan perjuangan ke depan dalam gerakan-gerakan itu. Langkah pertama menuju pemahaman gerakan anarkis. Kata pengantar menyajikan beberapa sejarah anarkis dan ringkasan ide-ide anarkis utama. Tetapi kita harus mempertimbangkan apa yang dimaksudkan dengan istilah anarkisme. Ada identitas anarkis, yaitu cara mendeskripsikan atau melabeli diri sendiri. Seiring dengan identitas anarkis, ada yang gaya hidup untuk diadopsi dan ditiru, serta kode budaya untuk diterapkan di sekitar anarkis lainnya. Meskipun relevan, identitas anarkis ini sendiri bukanlah satu-satunya subjek buku ini. Ada juga ideologi anarkis. Ideologi ini dapat dipandang sebagai dorongan radikal yang mempengaruhi perilaku penganutnya. Ini adalah serangkaian strategi, sikap, dan praktik yang diturunkan secara historis terkait dengan teori, konsep, dan nilai-nilai anarkis seperti manajemen diri dan saling membantu. Dalam prakteknya, ideologi anarkis berfungsi sebagai sistem kognitif dan moral dari keyakinan pemadu yang membantu memastikan bahwa kode yang digunakan oleh mereka mengidentifikasi sebagai anarkis dengan tempat dan sesuai dengan harapan. Tentu saja ada banyak subvario ideologis yang kemungkinan memiliki tain kesepakatan yang sama, tetapi juga sangat bervariasi. Meskipun ideologis adalah bagian dari cerita buku, itu bukan fokus utama. Terakhir, ada gerakan anarkis. Anarkisme adalah gerakan yang independen dari gerakan lain, tetapi juga gerakan yang memiliki banyak interaksi dan tumpangan tindih dengan banyak gerakan yang kompatibel. Akibatnya banyak dari buku ini berusaha untuk mengeksplorasi di mana batas gerakan ada dan di mana kita dapat menemukan upaya yang kabur dan gagal untuk membedakan anarkisme dan gerakan lain. Anarkisme dan dapat menjadi semua hal
atas, tetapi saya paling tertarik sebagai gerakan anarkis, dan dengan demikian gerakan anarkis adalah subjek buku ini. Saya memilih mengidentifikasi jamak untuk anarkisme karena tidak akurat untuk mengaklimi ada gerakan anarkis. Apalagi identitas anarkis atau ideologi anarkis sebelumnya ada banyak versi dan masing-masing kadang-kadang sangat bervariasi dan bahkan bertentangan satu sama lain. Pengantar gerakan sosial. Gerakan anarkis yang berbeda di seluruh dunia mencatat gerakan anarkis berbeda menurut negara, bahkan menurut kota dan wilayah. Akibatnya, saya merujuk pada gerakan anarkis dari akhirat sebagai laman dugaan gerakan anarkis. Tidak tepat dan tidak akurat untuk menyatakan bahwa semua anarkis melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan yang sama, atau bahwa mereka bahkan mampu menjadi bagian dari gerakan tunggal. Terorganisir, maka anarkisme bukanlah sebuah gerakan QED. Banyak gerakan juga tidak memiliki badan koordinasi terpusat dan tampaknya tidak dapat diprediksi, namun tidak ada yang berpikir untuk menantang status mereka sebagai gerakan. Bahkan jika gerakan lain tidak serupa dengan anarkisme, dalam hal ini, asumsi ini mengakibatkan kenyataan yang jelas bahwa kaum anarkis selalu membentuk dan terus membentuk organisasi. Gambar gerakan. Jika gerakan adalah fenomena yang hanya merenggetkan pemerintah dan menutup formasi, maka anarkisme tidak akan sesuai dengan undang-undang tersebut. Jika proposisi benar, maka yang anarkisme tidak akan menjadi sebuah gerakan. Lanjut yang kedua, anarkis sebagai individu, analisis mikrostruktur. Anarkis adalah manusia, tetapi orang seperti apa? Gerakan sosial harus terdiri dari individu, tetapi individu seperti apa? Gerakan anarkis disebut dengan demikian bukan karena siapa yang mereka dilibatkan, tetapi juga karena karakteristik individu-individu tersebut. Kekhawatiran utama bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana para peserta mengidentifikasi secara sosial dan politik. Di mana komposisi kelas gerakan itu, dan apakah kaum anarkis termasuk dalam serikat berburu dan organisasi pekerja seperti gerakan anarkis zaman kemasan. Banyak penganut, pakar, agen penegak hukum, intelektual, dan lainnya membenarkan kegiatan mereka dan umumnya tidak terorganisir dan reaktif. Setiap kali ini dapat dengan mudah diintegrasi dengan data yang benar. Dijelaskan bahwa FBI ingin merendahkan kaum anarkis saat ini, mencerminkan nama baik mereka sebagai bayi, cengeng, bajingan, penjahat, atau orang yang kacau balau. Berubah tergantung pada setiap anarkis dan pada analisis mereka yang berkembang tentang dunia, tetapi juga karena perubahan di seluruh dunia. Dampak perubahan eksternal terhadap gerakan anarkis patut untuk direfleksikan, karena perubahan ini telah mempengaruhi baik kaum anarkis maupun isu-isu yang mereka anggap layak untuk menjadi fokus. Pematangan dan perluasan kapitalisme tentunya merupakan salah satu faktor penting sejak asal-usul anarkisme tahun-tahun awal di pertengahan 1800-an. Salah satu perkembangan yang memiliki dampak definitif pada sebagian besar masyarakat, terutama negara-negara kaya di barat, adalah pertumbuhan kelas menengah dan perluasan pekerjaan kerah putih.
Selain itu, Global South telah mempengaruhi oleh gerakan dekolonisasi dan kemerdekaan serta penerapan non-kolonialisme di bawah pengawasan ekonomi pasar besar. Sekian jelasan saya, Pak. Terima kasih.